Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai batu akik yang sempat viral. Ini namanya bacan. Batu akik yang sungguh pernah harganya mahal karena bacan itu dari Ternate, dan ini menjadi batuan yang sangat dicari oleh banyak orang. Suatu saat saya mempunyai yang lebih bagus lagi dari batu ini, dan suatu saat juga batu itu hilang. Aduh, sesuatu yang saya gemari, yang saya coba untuk selalu saya tunjukkan menjadi kebanggaan karena bacan itu menjadi batu yang sangat berharga, mulia. Ternyata hilang, saya cari kemana-mana tidak ketemu, dan kemudian saya tidak bisa tidur. Selalu berpikiran, kemana batu saya, kemana bacan saya, kemana akik saya. Sampai berhari-hari saya termenung, seakan-akan separuh jiwaku hilang, separuh hatiku seakan-akan lolos dari hatiku sendiri, dan saya tidak bisa menemukan kemana. Maka saya tidak mau makan, saya tidak bisa tidur sampai berhari-hari. Susah untuk merelakan itu, karena itu kebanggaan saya. Karena itu juga waktu itu baru ngetren bacan di mana-mana. Maka saudara-saudari yang terkasih, sepertinya saya menjadi orang yang belum ikhlas, yang tidak bisa mengatakan let it go, yang istilah anak muda sekarang belum bisa move on, dan saya merasa kehilangan karena saya terikat pada batu akik bacan saya itu. Menyedihkan kalau ingat pada waktu itu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan atau memperingati arwah orang beriman. Orang-orang yang dianggap kudus, orang-orang yang dalam gereja selalu menunjukkan contoh-contoh hidup dan kedekatan dengan Tuhan yang sangat positif. Hidupnya inspiratif. Banyak orang bisa percaya, menaruh kepercayaan, hormat kepada dia. Itulah orang-orang kudus yang dipercaya sebagai orang yang kita peringati jiwanya pada saat ini. Hari memperingati orang kudus sedunia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini sangat menarik. Ada sabda bahagia, lawannya sabda kutuk. Kalau beberapa minggu yang lalu kita selalu mendengar Yesus mengatakan, celakalah engkau terhadap orang-orang Farisi yang munafik, yang hanya mencari hormat, yang hanya menutupi jalan masuk kerajaan Allah bagi orang lain, memberi beban-beban bagi orang lain, tetapi dia tidak masuk ke dalamnya. Dia tidak mengangkat beban itu. Celakalah kemunafikanmu. Itu sabda kutuk. Tetapi hari ini dalam memperingati arwah orang kudus, orang beriman ini, Yesus memberikan sabda bahagia. Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, karena kamu akan mendapatkan kerajaan surga. Berbahagialah engkau yang berduka cita, karena engkau akan dihibur. Berbahagialah engkau yang murah hati, karena engkau yang mempunyai bumi. Berbahagialah engkau yang kok lupa saya ya, yang jelas berbahagialah itu. Berbahagialah engkau yang menjadi penghibur, karena engkau adalah anak-anak Allah. Maka dari sabda-sabda bahagia itu, yang sebagian saya lupa, saya selalu teringat orang yang suci hati, murah hati, miskin di hadapan Allah. Apa itu maknanya? Saudara-saudari yang terkasih, bisa saja kita dalam kehidupan sehari-hari miskin,
tidak punya apa-apa. Tetapi pikiran kita selalu pikiran yang saya harus mendapatkan sebanyak-banyaknya. Saya harus menguasai sebanyak-banyaknya. Saya tidak akan bersyukur kalau tidak mendapat banyak. Dan artinya apa? Saya walaupun dengan keterbatasan ekonomi, tetapi saya bersemangat kaya di hadapan Tuhan. Ini saya, ini usaha saya, ini tidak ada campur tangan Tuhan. Ini semua saya dapat, maka saya tidak perlu bersyukur kecuali bangga dengan diri sendiri. Kaya di hadapan Allah, tetapi merasa kaya dalam arti negatif. Saudara-saudari yang terkasih, yang disebut berbahagialah oleh Yesus adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa maknanya? Miskin, murah hati, suci hati. Miskin artinya kita bisa lepas bebas dengan segala fasilitas. Bisa dikatakan it easy to come, it easy to go. Artinya bahwa harta itu titipan, pangkat jabatan titipan. Itu bisa datang kapanpun, tetapi bisa juga dengan mudah pergi. Kita kadang bisa mudah menerima banyak rahmat, tetapi mudah juga pergi. Tetapi yang menjadi sikap yang utama adalah kita lepas bebas, merasa itu semua adalah rahmat Tuhan. Kalau memang pergi, kita berusaha mencoba sekuat tenaga untuk tidak pergi rahmat-rahmat itu. Tetapi kalau memang harus pergi, seperti cincin batu akik saya tadi hilang, maka tidak perlu berlama-lama saya bersedih hati. Toh dengan sedih hati tidak makan, tidak tidur, itu malah jadi penyakit dan tidak akan menemukan batu yang hilang itu. Batu yang berharga, yang menjadi separuh jiwaku itu tidak akan ketemu juga. Karena kita tidak bisa ikhlas melepaskannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita cepat move on, ketika kita mengatakan let it go, maka kita pun akan merasa damai. Kita merasa tenang walaupun kita kehilangan. Kita belajar dari situ. Besok lagi kita akan hati-hati. Tuhan, ini akik saya hilang. Saya lepaskan karena toh tidak ketemu sampai berhari-hari. Maka saya hanya bisa mupus semua dari Tuhan, kembali pada Tuhan. Seharusnya seperti itu, tetapi saya waktu itu berpikiran melekat pada akik itu dan saya tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Saudara-saudari yang terkasih, kemarin malam minggu saya bersama beberapa teman keluar untuk mencari angin sekaligus juga ngopi sedikit. Saya merasa bahwa kami mendapatkan penghiburan sebentar setelah saya beberapa kali kecapean. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya dijemput dengan mobil dari umat itu. Kemudian salah satu umat dalam perjalanan kaget. Ternyata antingnya hilang satu. Padahal itu anting emas, berharga. Dia mulai bingung mencari. Saya pun juga merasa bersalah. Ini gara-gara saya menjemput saya di gereja. Jangan sampai karena mau keluar minum kopi dengan saya, kemudian menjadi hilang. Ada beberapa di situ, ada ceweknya, ada cowoknya. Kami sama-sama pergi. Kebetulan antingnya ini hilang, yaitu cewek itu. Kami berempat pergi. Jadi jangan curiga bahwa saya pergi hanya dengan satu cewek saja. Kemudian saya mulai merasa bersalah. Aduh, saya ikut bertanggung jawab. Ketika pulang dari kopi, saya mencoba memakai baterai dicari di sekitar halaman gereja. Atau mungkin jatuhnya di tempat lain ketika perjalanan ke gereja. Saya merasa bersalah. Saya mencari di tempat di mana orang itu tadi berjalan. Saya cari tetapi tidak ketemu. Pagi berikutnya saya pun bangun, saya mencari di halaman gereja. Tidak ketemu juga karena minimal di mana dia parkir pada waktu itu. Kemudian saya merasakan bersalah, saya WA dari
cewek itu yang kehilangan antingnya. Gimana, apa sudah ketemu? Belum Romo, tetapi sudah Romo, nggak usah mencari-cari. Saya ikhlas. Saya kaget, ikhlas gimana? Saya yang tidak punya aja saya tidak ikhlas. Dalam arti saya harus mencari ke sana kemari, harus berusaha sekuat tenaga. Tapi dia mengatakan, saya ikhlas. Let it go. Move on. Saya merasa kaget ya. Kalau orang bisa merasakan seperti itu, tidak terlalu melekat kepada barang duniawi, mungkin orang itu bisa menjadi sumelek, pasrah, bisa menjadi tidak terlalu memikirkan, tidak banyak penyakit yang muncul, tidak banyak beban hidupnya, karena ternyata sudah dilepas. Lepas bebas. Tentu masih dicari sejauh mungkin. Tetapi kalau memang tidak ketemu, sudah, Romo gak usah nyari lagi, katanya. Walaupun setelah makan siang saya masih mencari lagi, dan memang tidak ketemu. Tetapi saya merasa, oh iya ya, kalau let it go. Kalau kita punya masalah, kita punya kekecewaan, kalau kita memikirkan terus, itulah sumber penyakit. Tetapi ketika kita let it go, kita miskin di hadapan Allah, mungkin hati kita menjadi hati yang penuh senyum, penuh kepasrahan, hati yang tidak menuntut, tidak memaki-maki kalau pengalaman negatif kita jumpai, kalau kita kehilangan kesempatan, kalau kita kehilangan mungkin materi yang ada dalam diri kita, kehilangan jabatan atau pangkat, tentu kita kecewa, tetapi tidak berlebihan. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Dan kalau diberi, bersyukur kembali. Kalau diberi, kita syukuri. Kalau hilang, kita pasrahkan pada Tuhan. Kata-kata kunci, let it go, move on, menjadi satu pencerahan. Karena dengan demikian, kita semakin miskin di hadapan Allah. Mungkin bahasa sekarang miskin di hadapan Allah itu adalah move on atau let it go. Dan kita bisa melanjutkan pesiaran hidup kita dengan penghiburan bagi orang lain. Dan melanjutkan murah hati kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Akhirnya kita selalu mendapatkan penghiburan dari Tuhan sendiri. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.